رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertambah nikmat dan rezeki kita dalam hidup ini, di dunia dan di akhirat, terbongkarnya segala halangan-halangan yang kita mendapatkan nikmat Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ardahu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ghairu nazir ila khalqihi wala tabi li hawaika. Minggu kemarin kita Syekh mengisahkan bagaimana orang yang masuk kepada asrarul ghuyub, rahasia Allah, itu yang dipandangnya tidak ada lagi makhluk, tapi dia melihat di situ, menyaksikan sendiri Allah Subhanahu wa taala, baik pada dirinya maupun pada kehidupan alam semesta ini. Di sana dia dapat musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nafsu pada dirinya kecuali keinginan dan merasa nyaman melihat kebesaran, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang berada pada puncaknya, yaitu puncak pada maqam keauliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala talibah lil a'wadi dunya wa ukhra. Tidak ada yang dicarinya, yang dituntutnya, lil a'wadi dunya wa ukhra, tentang segala hal isi dunia ini maupun akhirat. Kalau dunia pian tahu, tapi kalau akhirat itu adalah pasti surga. Jadi dia tidak mengharap surga, tidak melihat dunia, tidak melihat akhirat, tidak melihat surga. Yang dilihatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jalan mereka, itu jalan mereka. Bukan berarti mereka tidak mau lagi bekerja, tidak, mereka masih bekerja seperti biasa. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah kemarin, seorang aulia Allah itu bisa saja dia penjahit, bisa tukang beca, bisa polisi, bisa apa lagi, mungkin tentara kalau konteks modern sekarang, bisa apa saja. Nah, tapi jiwanya, hatinya, sirnya menuju kepada Allah. Hari-harinya bekerja seperti orang, mencari penghidupan, bukan bermalas-malas di rumah. Nggak apa-apa bermalas-malas di rumah, tapi tabungan 1 miliar, nggak apa-apa. Biblah, Bib santai-santai aja lagi, Biblah. Tabungan 1 miliar, Bib, apa kabar? Nah, itu orang. Wala irtika ila manazili. Tidak ada satu pangkat yang tertinggi atau perhatian yang tertinggi, wal maqamati syarifah, atau harapan-harapan mendapatkan pangkat yang tinggi pun tidak ada. Bahkan pangkat di sisi Allah tidak ada urusan masalah pangkat-pangkat. Wali kah tidak wali kah aku, itu tidak ada urusan. Yang penting aku menyaksikan kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Waqtahu bi annaka abdahu, maka terpotonglah semua bagi hamba itu. Wal abdu wa ma milka limaulahu. Tidak ada sesuatu pun perasaannya adanya milik dirinya, kecuali semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang berbahagia. Bila sudah sampai ini orang lain berbahagia. Kita berikan contoh. Pian non bini pian sayanglah. Pak Ridwan sayanglah. Kalau tiba-tiba meninggal dunia ya Pak, nangis sedih lah. Ya Allah. Sedih ya Kak? Ya secara manusia sedih.
Rumah pian bisilah. Kalau kebakaran rumah sedih lah pian lah. Rumah pian kebakaran sedih enggak wajahan? Sedih lah, sedih. Tapi kalau nya rumah pian tuh menyewa bang, kira-kira kalau kebakaran sedih lah pian. Ayo. Ini kan begitu. Maksud saya menggambarkan orang yang dekat dengan Allah tuh gimana jiwa mereka, ya kan? Syekh mengisahkan bagaimana, kenapa jadi caranya gimana? Mereka itu punya hati yang hebat, bisa meletakkannya. Sedih enggak? Kalau ternyata kita sedih pada saat rumah kita terbakar karena milik kita terbakar, sedih kita. Kendaraan ketika hilang kendaraan kita, sedih kita. Kenapa? Kendaraan itu milik kita. Tapi ketika kendaraan itu kreditan, belum tentu pian sedih. Paling pian berpikir apa? Cari lagi kreditan. Kalau rumah itu sewaan, sedih enggak? Sedih. Tidak sedih Bipe kalau sewaan Bipe. Yang sedih itu apa Bip? Bila rumah itu milik sendiri. Iyalah. Ibu-ibu lah. Kalau suaminya meninggal sedih enggak? Oh tergantung jar. Tergantung. Tapi secara umum, kenapa sedih kita itu? Sedih itu kan tidak bahagia jadinya. Karena segala sesuatu itu kita merasa itu milik kita. Iyalah. Tapi ketika perasaan itu hilang, semua itu adalah milik Allah, maka kita tidak merasa apa-apa. Lalu kenapa jadi sedih? Ya kan? Rumah meskipun secara sertifikat rumah itu rumah kita. Ya kan? Kendaraan meskipun secara nyatanya memang milik kita, tapi di hati nurani kita yang terdalam kita sadar kendaraan itu sebenarnya milik Allah. Maka ketika dia hilang, sedih enggak kita? Tidak lagi sedih. Habib, Allah. Tidak lagi sedih. Kenapa kita tidak sedih? Karena itu milik Allah. Diri kita dicela orang, sedih enggak kita? Sedih. Dicela orang sedih karena kita merasa memiliki diri kita. Ketika kita sadar diri kita ini milik Allah, sedih enggak kita dicela orang? Ketawa kita. Ya kan? Biasa saja kita. Maka mereka tidak memiliki lagi kesedihan. Sama dengan kalau tidak memiliki kesedihan itu sama dengan apa? Dia bahagia. Orang yang tidak memiliki sedih itu la khaufun alaihim walahum ya janun. Sesungguhnya para aulia Allah itu la khaufun, tidak merasa takut, gundah gulana, ya kan? Tidak ada merasa kekhawatiran. Kenapa? Karena di lubuk hatinya yang terdalam, semua ini adalah milik Allah. Semua ini adalah eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam bagian dalam itu, bahasa lainnya ada istilah ulama Basir Al-Hafi, tidak memiliki apa-apa, tidak dimiliki apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Nah, itu bahasanya lain. Bahasa lain lagi, la wujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Di lubuk hati sir yang terdalam, sadarlah bahwa jadi tidak ada lagi merasa hebat. Merasa hebat lah. Orang yang merasa hebat karena sudah memiliki dirinya kan. Nah, itu tadi tuh. Inilah kemampuan melihat bagian dalam yang terdalam daripada diri sendiri, mengenal diri manusia, mengenal dirinya atas keadaan itu. Sebuah kisah Biplah, supaya rame Biplah. Supaya rame Biplah. Palu, waktu orang berkurban Biplah, Palu ini tertawa Biplah melihat kambing lawan ayam berhadapan kayak itu, nah tertawa sendiri. Jadi bingung orang, kenapa jadi Palu ini tertawa sendiri? Padahal orang melihat biasa, kambing dan ayam kan, ada kambing Biplah, ada ayam, rupanya ayam belepasan Bip, besangitan Biplah, marah-marah.
Ngojar kambing, cuma kambingnya pakai pakai tali, dikekang, diikat di tali. Jadi ndak bisa menerkam ayamnya kokok aja terus. Palui tertawa. Ringkas kisah yang dilihat orang, rupanya kambing ini marah langsung menyeruduk ke ayam nih, cuma diikat oleh tali itu boleh ketawa. Palui melihat pipai. Jadi dia garbus, nah Palui jadi tertawa. Rupanya Palu ini mengerti bahasa binatang. Nah, Palu ini mengerti bahasa binatang, bahasa ayam dan bahasa kambing. Nah, kayak apa bahasanya aja Palu? Jadi jar garbus. Jadi kayak ini aja Palu. Ujar kambing waktu itu menegur lawan ayam. Oh iya aja. Baju ikam tuh yang bagus bang, bagus, berwarna-warni. Kalah kami ini kalah jar kambing. Baju bagus, cuma bercelana pendek, berselor handap, ikan tuh kemana-mana aja. Diejeknya bipele kambing mengejek ayam. Habis itu bang jar garbos sih. Jadi jar Palui, ayam ini rupanya marah juga. Marah bipele loh mengejek kambing, kokok ya kayak itu bipele bahasanya tapi Palui mengerti. Jadi jar Palui, tahulah si ayam ini mengejek pulang kambing. Bener aja, engkau tuh ke kambingnya, baju kamu tuh rapi sampai ke kaki, ya lah kambing tuh sampai ke kaki lah, sampai ke kaki rapi, hitam putih, warnanya bagus bener, rapi pakaian kayak laki-laki pakai jas saja lagi kamu tuh mengejar. Tapi ujar kambing telur puyuh ujar ayam telur puyuh ikam tuh antoi kesana kemari. Tahu lah Bo. Nah, kambing tuh ya kalau begitu diejek itu lu marah ya, namanya nyeruduk tuh ke ayam tuh. Nah, jadi ejek mengejek tuh tidak baik. Ujung-ujungnya Pak berkelahi. Tapi yang penting di sini yang ingin dikisahkan, Palui mengerti bahasa binatang. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Bertasbihlah apa yang ada di langit. Topimu bertasbih, kulitmu bertasbih, rambutmu bertasbih, batu-batu itu bertasbih, tanah itu bertasbih. Bulu ketiak pian mang bertasbih kakak. Bertasbih kepada Allah. Tidak ada yang mengerti tentang tasbih mereka kecuali orang-orang ar-rasikun, orang-orang yang mendalam ilmunya. Nanti dalam kitab Miskatul Anwar Imam Al-Ghazali menjelaskan. Nah, inilah yang dimasukkan oleh Syekh. Kembali kepada saya berkata, sebenarnya alam semesta ini bertasbih, tapi kita tidak ada yang mengerti. Sebenarnya kambing dan ayam itu bersuara dan memiliki mana suara mereka itu. Bukan seperti kita dengar itu, ada hakikat di dalam itu. Selain komunikasi adalah komunikasi mereka dengan Allah, pencipta, pemilik semesta alam. Kenapa jadi mereka bertasbih? Karena alam semesta ini milik Allah. Ketika kita sadar tubuh kita ini milik Allah, tangan kita ini milik siapa? Milik Allah. Bulu tangan milik Allah. Jasad kita ini siapa? Milik Allah. Semuanya milik Allah. Berarti kita sudah masuk kepada makna mengingat Allah bagian yang pertama. Tasbih kita ialah menyadari bahwa tamlik semua ini adalah milik Allah. Itulah Allah Al-Malikul Quddus, Allah yang Maha Raja lagi Maha Suci, yang patut disucikan oleh semua alam semesta ini. Makna tamlik itu adalah makna kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu dah tasbih yang tahu. Tasbihnya banyak, masing-masing alam dan keadaan itu berbeda-beda nanti, termasuk diri kita. Maka kita harus menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam, bahwa kita ini sebenarnya alam juga, cuma alam yang berakal. Yalah, alam yang berakal. Pada alam yang lain kita lihat tidak berakal.
sekalipun boleh jadi mereka bisa berakal. Bagian inilah tamlik, inilah bagian makna salah satu ya, bukan secara keseluruhan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Allah lah semua itu, lillahi semua itu milik Allah. Karena milik Allah, maka maknanya adalah mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Johirnya kalimat subhanallah, maknanya di dalam segala sesuatu itu tidak berhuruf dan bersuara, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata bermakna sebenarnya subhanallah. Sampai di situ dulu lah, sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa makna kepada kita, semangat bagi keimanan kita untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.